Tolong beri saya makanan. Wahai orang baik Heitai. Tolong beri saya makanan. Jenderal, saya ingin berbicara sedikit dengan teman ini. Omong kosong, kamu adalah narapidana hukuman mati. Bagaimana bisa kamu? Satu kata saja mungkin bisa memberinya harapan. Minalamatkan niwa libi, baik daripada membanggan pagoda. Saya ingin mengumpulkan sedikit kebajikan untukmu. Terserah padamu. Kamerla, bawa orang buta itu ke sini. Pergilah. Jangan sentuh saya pergi. Jangan sentuh saya. Pergi. Bawa dia ke sini. Pergi. Pergi. Jangan sentuh saya. Lepaskan saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Huatuo. Apakah kamu Huatuo? Ya, itu saya. Apa yang salah denganmu? Saya ingin memberitahumu. Mata kamu bisa disembuhkan. Dan sembuh dalam 1 hari. Sungguh. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Apakah kamu tidak percaya dengan keahlian medis saya? Saya percaya padamu. Baiklah, saya akan pergi dengan raja hari ini. Dan saya akan kembali sebentar lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Saya akan kembali untuk mengobati matamu. Baiklah. Saya akan menunggumu. Sepakat? Sepakat. Pergi. Ayo pergi. Hei, bukankah itu Wu Cheng? Kamu sangat tidak bermoral. Kamu keterlaluan. Mereka yang berduit hahat akan dayakam. Wu Cheng mesuk neraka. Pergilah dengan damai. Aku harus mengantarmu untuk ayahku yang telah tiada. Siniwa orang dengarkan. Ini Wu Cheng. Dia bersecond call dengan pejabat korup dan spekulan. Dia menjual obat palsu dan barang berkualitas rendah. Semua uang yang kalian hilangkan akan kubayar. Hancurkan. Berlutut. Berlutut. Kau juga di sini. Aku tidak menyangka pembalasan datang begitu cepat. Apa gunanya mengatakan ini? Sama saja kematian. Sama saja setelah mati. Sekepal tanah. Hanya segenggam debu. Tapi kita akan pergi ke tempat yang berbeda. Berhenti berpura-pura. Bukankah kau bilang ingin menyelamatkan dunia? Mengapa hanya kau yang mati hari ini? Di mana orang-orang yang kau selamatkan? Hahaha. Rakyat jelata ada di hatiku. Aku tidak sendirian. Berhenti. Tuan. Dokter Hua telah merawat dan menyelamatkan orang sepanjang hidupnya. Tanpa niat jahat. Ini pasti kesalahpahaman. Tuan. Mohon bantu kami dengan Raja Wei. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menyelamatkan Hua Tuo? Ya.
Aku rakyat biasa. Aku tidak bisa menyelamatkannya sendirian. Tapi ada banyak orang di belakangku. Kita semua bisa memohon untuk Hua Tuo. Tolong. Tuan, tolong. Tolong bantu aku. Tuan. Tolong bantu aku, Tuan. Ayah dan warga desa. Silahkan bangun. Jangan sedih. Jika Hua Tuo adalah obat, selama aku bisa menyembuhkan 3 kerajaan yang bermasalah, saya lebih rela mati untuk rakyat dunia. Permisi. Hati-hati. Yuan Hua. Mingxin. Aku tahu kamu akan datang menemuiku. Yuan Hua. Aku akan melihat cahaya lagi hari ini. Aku ingin kamu membantuku melepas perban. Aku ingin melihatmu hal pertama setelah aku bisa melihat lagi. Tuan. Tolong bantu aku. Tuan, tolong lepaskan. Tuan, tolong tuanku. Tolong. Tuan, tolong lepaskan. Tolong tuanku. Tolong lepaskan tuanku. Lepaskan. Paman. Chen. Yuan Hua. Aku di sini. Tolong bantu aku melepas kasa. Baiklah. Biarkan aku melakukannya sendiri. Untuk membantumu. Yuan Hua. Apa kamu melihat dengan jelas? Kamu menyembuhkan mataku. Ren Huo. Aku melihatmu. Akhirnya aku melihatmu. Kamu kurus. Kamu sudah tua. Dan kamu punya jenggot. Kamu tetap kamu. Jangan. Aku selalu di sini. Lihat. Lihatlah dunia.
Apa kamu masih ingat dia? Aku selalu menyimpannya di sampingku. Simpan dengan aman untukku. Janji padaku. Hari ini adalah waktu terbahagia kita. Kamu harus bahagia. Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Hidup dengan baik untukku. Dan hidup dengan baik untuk Fei-er. Oke, ikat Hua Tuo. Tidak. Tidak. Ruhua. Dokter Hua, maafkan aku. King Nang klasik yang kau berikan padaku hanya setengahnya. Aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Tidak, aku tidak berusaha sebaik mungkin. Aku tidak melindungi King Nang dengan baik. Tidak apa-apa. Meskipun hanya setengah dari King Nang Jing yang tersisa. Selama itu masih beredar. Masih bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Sungguh. Sungguh. Dokter Hua. Aku sudah bekerja sebagai sipir penjara. Mereka yang masuk masih hidup. TAPI tahanan yang kiliar sudah mati. Aku takut bukan pada hidup dan mati. Aku takut setelah melihat terlalu banyak hidup dan mati. Aku menjadi mati rasa. Dan kehilangan belas kasihanku. Dan belas kasihan. Dokter Hua, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menjadi sipir penjara lagi. Aku ingin mempelajari King Nangmu dengan seksama. Aku juga ingin menjadi dokter. Dan menyelamatkan orang. Hanya dengan cara ini, aku bisa dianggap sudah berusaha sebaik mungkin. Meskipun aku tidak bisa meninggalkan toko pandai besi yang diwariskan ayahku. Tapi aku juga ingin belajar ilmu kedokteran. Aku tidak tahu apakah kau bersedia menerimaku. Aku. Ya. Ya. Tunggu. Hitung aku juga. Tuan Hua. Pertempuran Tebing Merah. Aku lolos secara kebetulan. Dan selamat. Aku kembali ke Jiangdong untuk merawat ibuku. Sampai dia meninggal. Ibuku memberitahuku sebelum dia meninggal, Tuan Hua. Kau adalah pria yang baik. Kau adalah setengah dewa yang menyelamatkan nyawa. Ibuku memberitahuku. Jika suatu hari aku bisa melihatmu lagi, aku harus meminta dirimu untuk menjadi guruku. Dan belajar pengobatan darimu. Serta membantu masyarakat. Dia berkata bahwa ini adalah cara yang baik untuk menyelamatkan orang dan menyembuhkan penyakit. Tuhan punya mata. Saat aku sedang sekarat, aku memiliki 3 murid yang baik. Aku percaya bahwa selama kalian semua mempelajari separuh dari King Nang ini dengan baik, kalian semua akan menjadi dokter yang hebat. Murid Wu Pu, murid Fen A, dan murid Li Dangxi, patuhi perintah guru kalian. Bangkit. Baiklah. Hari ini Ming Xin melihat cahaya lagi. Dan begitu banyak orang datang untuk mengantarku. Dan aku memiliki 3 murid yang baik. Aku tidak memiliki penyesalan dalam kematian. Permisi. Permisi. Wu Cheng, tolong beri jalan. Wu Cheng. Wu Cheng, Wu Cheng, Wu Cheng.
Berhenti. Tuan, ini hanya segelas anggur perpisahan. Mohon bersikap lunak. Tuan, Jangan khawatir. Wu Cheng, Yi Liu, aku di sini. Wu Cheng. Wu Cheng. Aku di sini untuk mengantarmu. Hahaha. Baiklah. Aku sudah minum anggurnya. Jika kau ingin memarahi-marahi saja. Aku sangat berhutang padamu. Aku tidak mengharapkanmu untuk memaafkanku. Aku datang untuk mengantarmu hari ini. Bukan untuk memaafkanmu. Aku sangat berhutang padamu. Kamu menipu perasaanku. Dan menyakitiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu dibunuh oleh obat bius. Dan anakku, aku tidak akan memaafkanmu. Kamu merencanakan untuk membunuh saudaramu. Dan menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ro Cheng, kamu telah melakukan banyak hal buruk dalam hidupmu. Apakah kamu benar-benar bisa hidup dengan nuranimu? Kamu telah menyakiti banyak orang. Tidakkah kamu takut sebelum mati? Bisakah kamu benar-benar menutup matamu? Ah. Ro Cheng, hidup sekali. Jadilah orang baik di kehidupan berikutnya. Pergi. Ah. Kakak Zheng, Berlututlah. Dr. Hua. Jangan khawatir. Apa yang kamu katakan padaku tadi? Aku sudah mengerti. Aku akan hidup dengan baik. Mereka sudah pergi. Kamu masih punya aku, kakakmu. Kakak. Adik. Aku tidak menyangka. Aku sudah bertengkar denganmu sepanjang hidupku. Tapi yang paling aku kenal adalah adik. Adik. Aku membencimu. Aku tumbuh tanpa orang tua. Kamu punya ayah yang sangat menyayangimu. Aku membencimu. Aku suka Huining. Tapi dia menikah denganmu. Aku sudah menghitung sepanjang hidupku. Aku melakukan segalanya. Aku hanya ingin mendapatkan apa yang kamu punya. Tapi aku tidak menyangka. Harganya terlalu mahal. Kakak.
Saya harap apa yang kamu katakan benar. Kita pergi ke tempat yang berbeda. Bagus sekali. Kak, kamu sudah buta seumur hidupmu. Akhirnya kamu melihat dengan jelas saat sekarat. Orang-orang memang begitu. Tuhan sedang mengawasi. Jika kamu berbuat jahat, kamu akhirnya akan dihukum. Saatnya telah tiba. Eksekusi. Yinghua. Ayah. Di hatiku, kamu masih terlihat seperti saat masih muda. Aku tidak tahu apakah sekarang. Apakah rambutmu sudah memutih dan menjadi pria kecil yang tua dan jelek? Kamu tidak berubah. Kamu masih Mingxin yang sama. Sebenarnya, apakah aku sudah tua atau tidak? Kamu akan selalu menjadi bintang yang tersembunyi di hatiku, dan kupegang di tanganku. Sudah hampir selesai. Enak tidak? Ayo kita jalan-jalan. Hei Tuan Hua. Mingxing. Oh, ada apa dengan Nyonya Hua? Aku mengoperasinya. Setelah 7 hari dia bisa melihat, setelah melepas perban. Operasi? Operasi? Apakah kamu akan memotong matanya dengan pisau? Ya begitu. Nyonya Hua, apakah matamu sakit? Tidak, Dokter Yuan Hua adalah dokter yang baik. Saya harap kalian semua mempercayainya seperti saya. Ini bukan hanya dokter yang baik. Ini belum pernah terdengar. Dia adalah dokter ajaib. Hahaha. Saudara-saudara sekampung. Saya punya kabar baik untuk kalian. Saya telah mengembangkan Ma Feisan. Saya seorang pelukis. Saya selalu menyambut kalian. Asekan kamu berani datang. Percayalah padaku. Pintu kami selalu terbuka untukmu. Oke, itu bagus sekali.
Ya, hebat. Klinik keluarga Hua sudah lama tutup. Akhirnya sekarang dibuka kembali. Ya kali ini, kita punya dokter Hua yang akan mengobati kita. Kita bisa tenang. Betul sekali. Ya, Ayo minum ini. Apakah obat ini benar-benar bisa membuatmu tidak merasakan sakit? Kalau aku membedahmu, rasanya akan sangat menyakitkan. Apa yang harus kita lakukan? Kamu akan tertidur setelah meminumnya. Tidak peduli bagaimana aku memotong. Kamu tidak akan merasakan sakit sama sekali. Saat kamu bangun, lukamu sudah aku obati. Mengerti? Aku belum pernah melihat obat seperti ini sebelumnya. Benarkah? aku bisa menjamin bahwa ini tidak menyakitkan. Meski aku tak bisa melihatmu, tapi dari suaramu, kamu pasti 100 kali lebih kuat daripada tubuh lemahku. Aku minum obat ini kemarin. Aku tidak merasakan sakit saat operasi mata. Apa mungkin kamu lebih parah? Dokter Hua. Mengapa dia belum bangun juga? Apakah dia tidak akan bangun? Jangan khawatir soal dirimu. Dia hanya butuh istirahat dengan tenang. Dia akan sembuh dalam waktu setengah bulan. Terima kasih Dokter Hua. Siapa itu Hua Tuo? Aku ini. Apa yang kalian inginkan dari Raja Wei baru-baru ini menderita sakit kepala? Memintamu pergi ke Beijing untuk pemeriksaan dan pengobatan. Jadi kamu bisa kembali dan memberitahunya. Bilang padanya bahwa istriku baru saja menjalani operasi dan butuh seseorang untuk merawatku. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Semoga dia bisa mengerti. Berani kau melanggar perintah raja. Aku bilang adik, kau harus tahu persahabatanku dengan Raja Wei. Kau sudah lihat kondisi istriku. Dia benar-benar butuh perawatan. Baiklah. Beri aku 7 hari, dan aku akan pergi ke ibu kota dalam 7 hari. Tidak kau pulang bersamaku hari ini. Kau pulang dan beritahu Raja Wei. Jika kau menggunakan kekerasan, kau hanya akan melihat mayat Hua Tuo. Hei kata demi kata. Yue Hua, mengapa kau tidak pergi ke ibu kota bersama mereka? Jangan biarkan Cao Cao menyalahkanmu karena aku. Mungkin ada kecelakaan. Ming Xin jangan membujukku. Sekarang yang paling penting adalah pemulihan matamu. Aku hanya ingin tinggal di sisimu dan menemanimu. Lihatlah para penduduk desa. Banyak orang menunggu untuk diobati Mahui Fusan. Selain itu, ada begitu banyak tabib kerajaan di ibu kota. Bahkan, jika tidak bisa menghentikan sakit kepalanya, dia akan mengirim seseorang untuk mencariku lagi. Aku ingin tinggal di sisimu 1 hari lagi. Mengapa kau tidak pergi? Kau pulang dan beritahu Raja Wei. Jika dia ada yang disalahkan, salahkan aku pulanglah. Pergi. Oke. Apa? Istri Hua Tuo sakit. Kapan dia menikah? Aku tidak tahu. Turun. Baiklah Hua Tuo ini. Dia pantas memiliki keluarga. HMPH di seluruh dunia. Hanya Hua Tuo yang berani melanggar perintahku Cao Cao. Raja Wu Cheng punya ucapan. Aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Karena tidak pantas untuk dikatakan. Maka jangan katakan. Ya. Lanjutkan. Apakah Hua Tuo lagi? Sakit kepala yang mulia, bukan hanya rasa sakitmu sendiri. Tapi rasa sakit seluruh rakyat dunia. Meskipun dia menikah, dia masih harus mengutamakan tubuhmu yang berharga. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rakyat biasa? Masih setia pada kota ini. Untuk rajaku, kamu bisa mengkhianati saudaramu sendiri. Ini patut dipuji. Hahaha.
7 hari. Baiklah. Tunggu 7 hari lagi. Pergi keluar. Tidak. Mingxin. Cahaya bulan malam ini sangat indah. Aku akan bisa melihatnya dalam beberapa hari. Ya, Tahun-tahun itu, meski kita tak pernah bertemu, kita semua bisa melihat bulan terang di langit. Jika aku mencurahkan isi hatiku padanya, dia pasti akan membawanya untukmu. di malam hari dalam anggur. Aku bisa mendengarnya. Di dalam hatiku dan di mataku. Semuanya. Hari ini San Quan dari Wu mengirim utusan untuk memberi upeti. Membungkuk kepada ayahku Raja Wei sebagai bawahannya. Yang menunjukkan kekuatan Raja Wei, yang telah menakuti dunia. Dan kebajikan Sang Raja. Dan dikagumi oleh seluruh negara. Ayo. Mari kita angkat gelas bersama. Ucapkan selamat kepada Raja Wei. Selamat kepada Raja Wei. Cheers. Isi surat ini. Hari ini utusan San Quan dari Soocho telah membacanya. Menyarankan Cao untuk menghapus Han dan mendirikan dirinya sendiri. Apa pendapatmu? Meskipun kata-kata San Quan tiba-tiba, tapi ini juga keinginan orang-orang. Jika Raja Wei memerintah dunia, itu juga akan menjadi berkah bagi masyarakat dunia. Ya yang mulia. Ya Raja Wei. Ini adalah apa yang diharapkan orang-orang. Kekuatan sang raja telah membuat musuh sebelumnya Soocho menyerah. Di bawah langit yang luas. Saipa yang berani tidak si tuju. Hahaha ya. Jika Raja Wei dapat memerintah dunia, kami akan bersumpah setia kepada Anda. Saya menghargai kesetiaan Anda. Saya menghargainya. San Quan dari Wu. Surat ini jelas mendorong saya ke dalam lubang api. Saya Cao Cao. Saya telah menjadi tentara sepanjang hidup saya. Saya telah melakukan yang terbaik untuk dinasti Han. Tetapi sedikit orang di dunia yang tahu niat saya. Mereka menyebut saya perampas. Mereka menyebut saya pengkhianat dinasti Han. Bagaimana mereka bisa tahu niat saya? Saya melindungi dinasti Han, menenangkan dunia, untuk menyelamatkan rakyat, dan mengguncang dunia ayah. Zaman sudah berbeda. Ketika ayah menggangkit pesukan, tanpa motif egois. Jika saya menjadi kaisar hari ini, tapi bukan untuk keuntungan pribadi. Mereka yang mampu memerintah dunia. Jika ayah menjadi kaisar, itu akan sangat diharapkan. Dan aspirasi rakyat. Saya telah memutuskan. Saya tidak akan pernah menjadi kaisar seumur hidup saya. Semuanya. Utusan dari Dongwu telah mengirimkan hidangan lezat seperti ini. Jika kita terlalu banyak bicara tetapi tidak menikmatinya, bukankah itu akan menjadi pemborosan kebaikan San Quan? Ah. Hahaha. Ayo. Mari kita bersulang. Mari kita minum. Ayah-ayah. Ayah-ayah-ayah. Cepat. Ayah. Ayah. Pergi cari Hua Tuo. Jika dia benar, biarkan dia tinggal beberapa hari lagi. Cepat tidak. Tangkap dia dan bawa kembali ke ibu kota. Cepat pergi. Cepat panggil Hua Tuo. Buruan panggil Hua Tuo. Jangan khawatir, beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Terima kasih Dokter Hua Tuo. Pergi. Kata-kata aslinya. Haha.
Minumlah air. Oke. Terima kasih Nyonya. Ayo Nyonya silakan duduk. Hahaha. Duduklah lebih dekat. Hei. Aku sangat lelah. Aku senang bahwa semua pasien yang menunggu Mafeisan telah diperiksa. Tapi aku sangat senang. Aku sangat senang. Bubuk Mahuang telah menyelamatkan banyak nyawa. VR akan bahagia di surga. Beberapa hari lagi, ketika kamu bisa melihat Feier, dia akan lebih bahagia. Huatuo. Huatuo, kamu di sana? Kamu ingat, selama ada pasien, kamu tidak boleh membuat suara keras. Di mana pasiennya? Raja Wei adalah pasien yang paling penting. Raja Wei sakit kepala parah, dan meminta kamu untuk segera mengobatinya. Aku bilang beberapa hari lagi. Setelah istriku melepas perban, aku akan pergi ke kota untuk membantunya berobat. Di mana istrimu? Berani kamu menipu Raja Wei? Ini istriku. Kamu berbohong dengan mata terbuka? Kamu berbohong. Aku bilang padamu. Jika aku bilang itu benar, itu benar. Jika aku bilang itu bohong, itu bohong. Keluar dari sini. Keluar sekarang. Jangan sembrono. Kamu sudah tua sekarang. Jangan sampai kamu terluka. Untungnya kamu sudah mengoperasiku. Sama saja menunggu jahitan. Dan menunggu di ibu kota. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Dan membuatmu merasa tenang. Aku tidak tahu siapa yang memerintahkanmu melakukan ini. Untuk mengubah hitam menjadi putih. Aku yakin kamu sudah tahu. Hubungan antara suamiku dan Cao Cao. Aku tidak ingin memalukanmu. Asalkan kamu membiarkan aku menemanimu. Mari kita lupakan saja ini. Mingxin. Maaf telah menyalahkanmu. Terima kasih. Mereka akan mengatur kamu untuk beristirahat di penginapan, dan menunggu aku kembali. Jangan khawatir, Ya. Yuan Hua. Aku akan menunggumu. Bawa Huatuo Meisuk. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan Wu. Terima kasih, terima kasih. Aku akan memastikan kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Sakit kepalamu sudah masuk ke tulang. Obat biasa dan akupuntur tidak bisa membantu. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah kamu membuatku mati dalam kesakitan? Ada cara lain. Apa maksudmu dengan kraniotomi? Ini disebut pedang batu besi. Gunakan kapak untuk membelah kepalamu. Cepat temukan lokasi sakit kepala. Kemudian potong itu. Kemudian satukan tengkoraknya. Dan jahit dagingnya. Dan kamu bisa sepenuhnya menyembuhkan sakit kepalamu. Omong kosong. Ayah Huatuo gila. Ini benar-benar tidak mungkin. Raja Wei. Huatuo mencoba membunuhmu. Huatuo, kamu harus memberi nama benda-benda kecil ini sekarang. Sebut saja mereka pedang batu besi. Itu hanya digunakan untuk mencukur rambut dan menghilangkan daging. Untuk menghilangkan daging. Berani-beraninya kamu menggunakannya pada Raja Wei? Wu Chang sebagai seorang dokter. Tahu efek dari pedang batu besi. Kamu bilang begitu. Apa kamu tidak ingin raja sembuh? Omong kosong, kesetiaanku pada Raja Wei tidak perlu diragukan. Apalagi efek dari pedang batu besi. Aku khawatir kamu tidak akan menyembuhkan penyakitku. Tapi kamu akan membuatku mati karena kesakitan.
Ya, dengan pukulan dan pahatan seperti itu. Apalagi daging dan darah Raja Wei. Bahkan Buddha Emas. Bahkan Buddha Emas pun tidak tahan dengan rasa sakit seperti itu. Mafeisanku telah berhasil dikembangkan. Apa itu bubuk Mafei? Yang mulia, asal Anda meminumnya, Anda bisa tidur dengan nyenyak dan tidak sadarkan diri. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengoperasi Anda. Ada obat seperti itu di dunia. Aku telah berpraktik di rumah sakit kekaisaran selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat obat seperti itu. Ya, aku dengar Hua Tuo adalah dokter rakyat. Tapi seberapapun terampilnya, aku belum pernah mendengar kejadian yang menggemparkan dunia seperti itu. Kapan kamu mengembangkan obat ini, Hua Tuo? 3 hari yang lalu. Berani-beraninya kamu menggunakannya pada bangsawan. Berani-beraninya kamu menggunakannya Obat untuk baru. eksperimen? Aku sudah mencobanya. Ramuan Mahuang sudah bekerja. Kamu sudah mencobanya. Itu Mingxin, kamu kenal dia. Apa kamu menggunakan obat ini untuk mengobati mata Mingxin? Ya. Bagaimana efeknya? Perban belum dibuka. Aku tidak tahu efeknya. Untuk melindungi obat ini, aku belum pernah mendengar metode ini. Jangan mudah percaya. Jaga tubuhmu yang berharga. Ayah, jangan. Kemarilah. Ya. Minum itu. Ama Mafesan sudah mulai bekerja. Jepit rambut kecilmu. Rasanya masih bisa ditahan. Ah. Apa kau masih manusia? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Berani sekali kau. Tahukah kau sedang bicara dengan siapa? Raja Wei bisa menahan rasa sakit. Itu karena Hua Tuo sudah membiusnya. Ini reaksi normal setelah minum obat. Dia akan bangun dalam beberapa jam. Hua Tuo, apa kau mencoba membunuh ayahku? Apa kau ingin membalas dendam untuk Guan Yu? Ya. Kurasa kau tidak hanya ingin membalas dendam untuk Guan Yu, tapi juga untuk surga. Benarkah? Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Bawa dia ke penjara. Ayo buka pintunya. Adik, bisakah kau membantuku? Istriku ada di penginapan. Kau pergi dan sampaikan pesan padanya. Dokter Hua, tolong jangan repot-repot. Kau ditangkap oleh Raja Wei. Dan itu diperintahkan oleh Tuan Pi sendiri. Dan awasi dengan ketat. Tidak ada dari kami yang berani ikut campur dalam hal ini. Adik. Adik. Yuan Hua. Yuan Hua. Yuan Hua, kau kembali. Siapa kau? Dia tidak bisa kembali. Kenapa kau di sini? Pergi dari sini. Jangan khawatir, sekarang VR sudah pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bahkan jika kau memohon padaku untuk tinggal, aku tidak ingin tinggal lebih lama. Lalu apa yang kau lakukan di sini?
Aku memberitahumu apa yang baru saja kau katakan. Hua Tuo tidak bisa kembali. Dia tidak akan pernah kembali. Apa yang terjadi pada Yunhua? Apa kau rusak? Apa yang kau lakukan pada Yunhua? Aku hanya ingin melihatmu dengan tergesa-gesa dan berteriak. Terus berteriak. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada Yunhua. Baiklah. Aku akan jelaskan dengan jelas. Pi sudah lama mengincar tahta. Dan ingin ayahnya Cao Cao cepat mati. Dia tidak tahan Hua Tuo mengobatinya. Dan menunda kesempatan. Kali ini dia sudah bulat tekadnya. Hua Tuo pasti mati. Oh. Wu Cheng selama bertahun-tahun. Kau sudah melakukan banyak hal buruk. Kenapa? Kenapa kau tidak bisa melepaskanku dan melepaskan Hua Tuo? Apakah kau belum mengerti sampai hari ini? Apakah kau masih manusia? Apakah kau masih punya hati nurani? Ah kau binatang, kau tidak punya hati nurani. Kau akan dihukum. Apakah kau tahu? Apakah kau tahu? Apakah kau tahu pukul aku? Bahkan jika kau membunuhku, bisakah kau menyelamatkan Hua Tuo? Cepat pergi ke penjara. Lagi pula ini terakhir kalinya. Oh, ngomong-ngomong, kau tidak bisa masuk penjara. Yinghua. Yehua. Ada siapa di sana? Permisi. Di mana penjara? Di mana penjara? Aku tidak tahu. Adakah yang bisa memberitahuku? Di mana penjara? Di mana penjara? Ada siapa di sana? Permisi, ada siapa? Aku tidak tahu. Di mana penjara? Hei hei. Non tolong. Di mana penjara? Di mana penjara? Penjara ada di sana. Kau tinggal jalan lurus saja. Di sana. Terima kasih. Makan malam. Adik kecil. Adik kecil istriku sendirian di penginapan. Dia buta. Dan tidak ada yang merawatnya. Saya sudah lama tidak kembali. Dia akan gila. Bisakah kamu membantuku? Untuk pergi dan melihatnya. Tuan Hua, saya telah mendengar reputasi baikmu untuk rakyat. Saya mengagumimu. Tapi kali ini diperintahkan oleh Master Pi sendiri. Kecuali saya memiliki perintah lain. Saya tidak berani. Mohon maafkan saya. Jangan membuat kami malu. Adik kecil saya tidak akan membuatmu malu. Saya memiliki pedang besi dan buku King Nang di sini. Bisakah kamu membantu saya menjaganya aman? Dan kamu bisa memberikannya kepadanya saat itu nyaman. Tuan Hua ini juga kejahatan serius untuk menahan tahanan secara pribadi. Jangan bicara tentang pedang batu besi. King Nang klasik ini adalah pembelajaran seumur hidup saya. Jika itu diteruskan, itu akan menyelamatkan lebih banyak orang. Itu bisa menyelamatkan dunia. Bukan saya tidak ingin membantumu, tapi jika kamu tidak membantuku dengan ini, jika saya mati dalam beberapa hari ini, pikirkan tentang rakyat biasa. Penyakit yang seharusnya diobati tidak bisa diobati. Dan obat yang seharusnya digunakan tidak bisa digunakan. Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana jika di antara orang-orang ini ada kerabat dan temanmu di antara mereka? Saya memohon padamu, kamu melakukan sedikit kebaikan untukku. Akan menggempalkan kebajikan besar. Ini kebaikan kecil. Saya sudah memberitahumu. Kamu adalah penjahat yang ditunjuk langsung oleh Pi. Jika saya membantumu dengan kebaikan kecil ini, bahkan jika saya mengumpulkan kebajikan besar, itu juga akan menyebabkan bencana besar. Tidak, saya tidak berani. Jangan membuat saya malu. Temanku. Saya Hua Tuo, tidak pernah berlutut di depan Cao Cao. Aku juga tidak pernah menyembah Youyu. Hari ini demi rakyat dunia. Aku akan berlutut untukmu. Oh Tuan Hua, apa yang harus kulakukan? Aku memohon padamu. Baiklah. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan pulang setelah mengantarkan makanan ini untukmu. Aku akan pergi ke penginapan. Tunggu aku. Pastikan kamu menyimpannya dengan aman. Pastikan kamu membawanya. Jangan khawatir.
Pemilik toko. Hei Tuan. Apakah kamu ingin menginap atau makan? Tuan, ada seorang wanita bernama Ming Xin. Aku ingin tahu apakah dia ada di penginapan. Ming Xin. Oh benar. Dia memiliki perban di matanya. Dia baru saja pergi. Dia baru saja keluar. Kamu tidak melihatnya. Dia terlihat seperti orang yang hilang. Seperti gila. Permisi, di mana penjara itu? Aku tidak tahu. Ada orang di sana. Apakah kamu tahu di mana penjara itu? Permisi, aku tidak tahu. Hei, hei, hei. Permisi, di mana penjara itu? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Permisi. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Dasar Beijing Gan, mengapa kamu kembali sekarang? Bukankah kamu sudah menyerahkan shiftmu? Apa ini? Ini dari penjara. Seorang tahanan memintaku untuk membawanya kepada istrinya. Istrinya. Mari kita buka dan lihat. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang berharga. Kamu selalu tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Kamu selalu mengambil keuntungan dari orang lain. Bagaimana kamu bisa menghidupi keluargamu dengan gajimu? Apa ini barang-barang tidak berharga? Kamu hanya tahu uang. Ini adalah buku untuk yang hidup. Buku untuk yang hidup. Bisakah itu membeli beras? Bisakah itu membeli minyak? Kamu sangat picik. Ini adalah buku medis dari dokter terkenal Hua Tuo. Hua Tuo adalah orang yang ingin membalas dendam untuk Guan Yu, narapidana hukuman mati yang ingin membuka kepala Raja Wei. Hua Tuo benar. Ya. Kamu, oh. Pergi kamu membantu orang yang ingin membunuh raja. Apa kamu gila? Jika ketahuan kamu akan dipenggal. Oh, Apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. ini adalah buku untuk yang hidup. Ini adalah area terlarang. Tidak ada orang yang boleh mendekat. Ah. Petugas. Ini semua yang aku punya. Tolong biarkan aku masuk untuk bertemu Hua Tuo. Jika itu orang lain, mungkin bisa. Tapi untuk Hua Tuo, tidak diizinkan untuk dikunjungi. Petugas, tolonglah. Tolonglah. Lebih baik kamu kembali. Petugas, Sungguh kamu harus kembali. biarkan aku melihatnya. Meskipun kamu memberikan uang, tidak berani mengambilnya. Biarkan aku melihatnya. Aku hanya ingin mengatakan satu kata. Lihat, aku datang dari jauh. Lebih baik kamu kembali. Tolong. Aku sudah datang dari jauh. Kembali. Tolong, petugas. Tolong kembali. Tolong. Apa yang terjadi? Kembali. Biarkan aku masuk. Ayah. Ayah Raja Wei, ayah. Wu Cheng pikirkan cara. Ayah Raja Wei. Cepat. Ayah Raja Wei. Ayah, jangan lakukan ini. Ayah, pergi. Pergi, ambilkan aku anggur. Anggur, bangun. Bawakan aku anggur. Anggur. Men. Ayah, kamu sakit kepala dan tidak boleh minum. Ayah, pergi. Ah. Bawakan aku lebih banyak anggur.
Ayah. Ayah. Hua Tuo ini. Dia sudah bersama ayah selama bertahun-tahun. Mengetahui bahwa sakit kepala ayahku akan membunuhnya. Bukan untuk Rachit Biasa tinggal di Chiaojun. Tapi untuk Guan Yu membahayakan ayah dengan Ma Feisan. Hua Tuo. Kamu tidak menghargai persahabatan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku mematuhi perintah. Apa yang kamu katakan? Aku patuh. Ayahku sudah memberikan perintah. Apa yang kamu tunggu? Aku akan melakukannya sekarang. Aduh, sakit sekali. Ini. Mr. Hua adalah orang baik. Aku diperintahkan untuk tidak membiarkanmu masuk. Aku hanya bisa membawamu ke dinding luar sel Mr. Hua. Biarkan kamu berbicara. Jika kamu bisa bicara, aku akan puas. Mr. Hua, Mr. Hua. Mr. Hua. Siapa itu? Lukisan asli. Ini aku Mingxin. Mingxin. Apakah itu kamu Mingxin? Ini aku. Yan Hua. Yuan Hua. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu pikirkan caranya. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Jangan khawatir. Aku akan pulang dalam beberapa hari. Mingxin. Dengarkan aku, besok kamu akan melepas perban. Jangan khawatir. Itu tidak baik untuk matamu. Jangan bohong padaku. Kaki giok ini. Kamu bahkan tidak membiarkan aku masuk untuk melihatmu. Tampaknya Cao Cao benar-benar berniat untuk membunuhmu. Mingxin, jangan khawatir. Semua orang akan mati. Jangan sedih. Selain itu, aku Hua Tuo tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dan aku tidak berhutang apapun kepada siapapun. Aku datang ke sini dengan bersih. Dan meninggalkan dunia ini dengan bersih. Tidak. Kamu berhutang. Hutang. Kamu bilang kamu akan melindungiku dan merawatku. Dan kamu akan menua bersamaku. Dan bersamaku selamanya. Jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak menepati janjimu. Apakah kamu berhutang padaku? Ya. Aku berhutang padamu. Aku berhutang banyak padamu. Tampaknya, aku hanya bisa membalasmu di kehidupan berikutnya. Aku tidak menginginkanmu di kehidupan berikutnya. Aku ingin kamu mencari cara sekarang. Kamu cepat pikirkan caranya. Pasti ada cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku ingin kamu menepati janjimu. Mingxin. Aku tahu kamu mengatakan itu untuk memprovokasiku. Dan ingin aku memohon pada Cao Cao untuk menyelamatkan nyawaku. Tapi yang ingin membunuhku bukanlah Cao Cao. Tapi Cao Pi. Dia tidak punya dendam padaku. Dia punya dendam pada keahlian medisku. Dia selalu mengawasiku dengan ketat. Dia tidak ingin aku bertemu Cao Cao. Sepertinya kali ini. Aku pasti akan mati kali ini.
Karena kamu tahu isi hatiku. Kenapa kamu tidak mencoba untuk kabur? Kenapa kamu menerima takdirmu? Kenapa? Karena aku tidak ingin membuatmu kecewa, dan tidak ingin memberimu harapan. Besok. Kamu akan melepas perban besok. Dan kamu bisa melihat cahaya lagi. Aku melihatnya. Tapi aku tidak bisa melihatmu. Apa gunanya? Segalanya bisa berubah. Satu-satunya yang tetap adalah bulan terang di langit. Anggap saja aku seperti bulan. Ketika kamu bisa melihat dan memikirkan aku, lihatlah ke langit. Dan lihatlah bulan di langit. Jika kamu melihat bulan, kamu akan melihat aku. Oke, waktunya hampir habis. Biarkan aku berbicara dengannya sebentar, hanya sebentar. Aku benar-benar tidak bisa. Utusan Pi Gongzi hampir sampai di pintu. Mingxin. Mingxin. Raja Wei memerintahkan untuk melanggar Huatuo. Menteri terkenal akan dipenggal. Saudara berhenti berpura-pura. Apa perintah lisan Raja Wei? Semua itu trikmu. Oke. Baru saja aku menyampaikan dekrit. Kita harus mengikuti aturan. Karena tidak ada orang lain di sekitar, mari kita saling mengejar.